Target kita di APBN lifting itu 605.000 barel per day, itu target APBN. Dan alhamdulillah target kita hari ini Bapak Ibu semua itu mencapai 605,3. Tiga apa nih? 3.000. 605,3 ribu. 605,3 atau sama dengan 100,05%. Jadi target lifting kita alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun ini sedikit. Kalau kita melihat target APBN kita 10 tahun terakhir di lifting itu nggak pernah tercapai. Pertama itu kenaikan lifting kita itu di 2008 itu karena ada Banyu Urip kalau tidak salah. Kemudian 2015-2016. Setelah itu nggak pernah lagi lifting kita mencapai target APBN. Alhamdulillah kali ini kita tercapai. Nah, yang kedua teman-teman, PNBP dulu, PNBP. Nah, di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, beberapa komoditas yang lain, tapi alhamdulillah kerja dari Kementerian SDM, saya ucapkan terima kasih kepada Dirjen yang telah bekerja luar biasa. Pencapaian target dari PNBP di sektor minerba itu mencapai 108,56%, melampaui target. Di dalam DIPA itu 127,44 triliun dalam APBN, ini yang dimaksudkan. Tetapi realisasinya adalah 138,37. Ini target dalam APBN, ini realisasi. Dan ini saya harus jujur mengatakan bahwa ini kerja tim, kerja yang membutuhkan inovasi, konsentrasi dan totalitas. Kenapa ini kita harus lakukan? Karena negara membutuhkan dana untuk bagaimana bisa membiayai program-program kerakyatan. Yang berikut, PNBP di sektor migas ini masuk di minerba, ini migas. Bapak Ibu semua, sekalipun kita punya liftingnya sampai di 605,3 ribu barel per day, namun saya harus menyampaikan bahwa di dalam APBN asumsi kita harga ICP itu $82. Namun kenyataannya rata-rata sejak dari Januari sampai 30 Desember rata-rata harga minyak dunia itu $68. Maka itu berdampak, begitu harganya tidak sampai $80, itu berdampak pada pendapatan negara kita. Karena itu pendapatan negara kita untuk di sektor migas mencapai 105,4 triliun dari target 125. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 83%. Ini untuk sektor migas. Alasannya apa? Karena sekali lagi asumsi di APBN ICP itu $82, tapi realnya 68. Lifting kita tercapai tapi harganya memang lagi turun. Memang harga komoditas sekarang lagi turun semua. Yang berikut ini untuk lifting gas bumi kita. Saya bersyukur kinerja dari SKK, dari Dirjen Migas, dari tim kita, bahwa sekalipun di awal tahun terjadi dinamika yang tinggi untuk ada keinginan impor kurang lebih sekitar 40 kargo LNG di awal tahun,
Tapi berkat kerja keras kita semua, di tahun 2025 tidak ada kita melakukan impor gas. Dan ini adalah produksi kita. Jadi seluruh produksi kita sebagian kita pakai untuk dalam negeri, sebagiannya kita ekspor. Kenapa ini tidak kita lakukan seperti minyak? Karena kalau gas ini harus antara supply and demand-nya harus sama. Karena dia storage-nya tidak sebesar yang seperti di minyak. Kita nggak bisa tahan terlalu lama. Kemudian ini pemanfaatan gas yang tadi. Kok nah ini gas dari total produksi kita 31% kita ekspor, 69% untuk konsumsi domestik. Dari 69% itu adalah hilirisasinya 37%. Ini kira-kira teman-teman pemanfaat gas bumi. Yang berikut, ini investasi dulu. Investasi kita sejak 2025 total untuk investasi di sektor ESDM sebesar 31,7 miliar US dollar. Terdiri dari Minerba 6,7 miliar US dollar, Migas 18 miliar US dollar, listrik 4,6 miliar US dollar, EBTKE 2,4 miliar US dollar. Pasti teman-teman tanya, dibandingkan dengan 2024 dan 2025 investasi ada terjadi koreksi. Di mana koreksinya? Di listrik. Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan untuk pembangunan pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL. Ini saya lihat memang ada terjadi butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai. Nah, tenaga kerjanya selama 2025 di sektor SDM tenaga kerja langsungnya itu 871.574 orang. Ini tenaga kerja langsung. Biasanya kalau pakai teorinya Prof. Erani, Sekjen SDM, ini profesor ekonomi, itu biasanya kali 4 atau kali 5 dari tenaga kerja langsung. Jadi kami juga fokus sekalipun high teknologi, tapi kami juga fokus untuk bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan sebagai bentuk dari tanggung jawab negara dalam memberikan ruang untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak Republik Indonesia. Kemudian, nah ini saya harus jelaskan di dalam forum ini supaya tidak ada simpang siur. Total produksi batubara kita di tahun 2025 sebesar 790 juta ton, di mana ekspor kita 65,1% dan domestik 32%. Untuk DMO alhamdulillah semua tercapai. Nah, teman-teman kan tahu bahwa batu bara yang diperdagangkan di global itu kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton, ya Pak Dirjen ya. Nah, dari 1,3 miliar ton itu 1,2 sampai 1,3 Indonesia menyuplai 514 juta ton atau setara kurang lebih sekitar 43%. Akibatnya apa? Supply and demand itu tidak terjaga. Akhirnya harga batu bara turun. Lewat kesempatan berbahagia ini, ESDM sudah saya rapatkan dengan Dirjen Minerba, kita akan melakukan revisi daripada kuota RKAB. Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus, dan tambang ini juga kita harus wariskan kepada anak cucu kita. Jadi jangan cara berpikir kita mengelola sumber daya alam itu seolah-olah harus selesai semua sekarang.
Bangsa ini harus berjalan terus, lingkungan kita harus jaga, aspek-aspek keadilan juga kita tetap harus jaga. Dan ini juga terjadi tidak hanya di batu bara, termasuk nikel. Kita akan menyesuaikan antara kebutuhan industri dan suplai ore nikel kita. Yang berikut, sudah, coba mana? Ini konsumsi listrik per kapita. Sekarang konsumsi listrik per kapita kita 2024 itu 1.411 kWh. 2025 itu naik menjadi 1.584 kWh. Jadi konsumsi kita naik. Kalau konsumsi naik, itu artinya ada terjadi pertumbuhan permintaan, dan itu kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah terjadi juga pemerataan. Ini juga terjadi akibat karena saya katakan 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun. Dan pada tahun ini kita sudah mengerjakan kurang lebih sekitar 1.500 lebih titik yang kita lakukan terobosan. Pembangkit terpasang selama 2025 terjadi kenaikan kapasitas listrik 7 gigawatt atau 7.000 megawatt, di mana 6,8% dari total. Sekarang berarti kapasitas kita dari 100 kurang lebih sekitar 100 gigawatt sekarang menjadi 107,51 gigawatt, tumbuh 6,8% dibandingkan dengan tahun 2024. Dalam analisa kami di tahun 2026 kita harus genjot, karena seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun ini.